Halo semuanya, balik lagi di Upload Administrasi Publik Podcast bersama aku, Haya. Oke teman-teman, episode kali ini tuh berbeda. Kenapa? Karena aku mau host gak sendirian, tapi aku ditemenin sama Vira. Halo semuanya, kenalin nama aku Syafira, biasa dipanggil Vira. Aku akan temenin Haya jadi host di podcast kali ini. Oke Kak Vira, sekarang kita tuh kan mau bahas tentang pematik. Aduh, Iya, sekarang kita udah sama teman pematik kita. halo teman-teman. Boleh langsung aja dikenalin namanya dan siapa sih? Sebenarnya makasih ya Kak Vira, Kak Haya udah ngasih kesempatan. Halo teman-teman semua, aku Fadila. Tahun ini aku dapat amanah buat jadi ketua pematik 2025 nih Kak. Halo Fadila. Halo semua. Oke Fadila, gimana sih perasaan kamu nih ya pas awal banget nih kamu kepilih jadi ketua pematik? Jujur kan kita kan di karismatik itu kan kita kan banyak banget step-stepnya kayak dari wawancara, terus kita juga sempat ngituin 3 kandidat itu Kak. Terus ketika nama aku dipanggil jujur kayak kaget, tapi senangnya itu karena teman-teman aku support aku, terus kayak udah Dil, ayo maju sampaiin misi-misi lu. Terus akhirnya saya maju, aku maju ke depan, terus ngomong tuh ada orang banyak, jujur itu nervous soalnya dilihat kan sama Hima, sama delegasi-delegasi itu, sama teman-teman APR khususnya. Terus ketika pengumuman di hari terakhir karismatik disebutin nama aku jadi ketua pematik tuh kayak Keren banget ya sih Haya. jujur itu Tapi emang keren banget sih ya. makasih loh Kak. Untuk persiapannya tuh ada apa aja sih sebelum melaksanain pematik ini? Wah, jujur yang paling pertama aku lakukan adalah aku menghubungi ke Aufa. Iya. Kenapa tuh? Sebagai ketua pematik 2024, pasti kan dia udah banyak banget dah experience-nya. Terus kayak mau tahu juga apa sih step-stepnya nih harus kita lakuin. Terus ternyata pas aku hubungin ke Aufa, aku akhirnya bikin grup tuh sama SC, sama OC. Terus aku mulai nyari OC dari pematik ini Kak. Jadi persiapannya memang tidak bisa langsung ke atas, tapi kita dari step-step by dasar step-nya dulu ya. Betul, gitu. Oh, nah setelah kamu mempersiapkan itu ya, kan tadi kan udah sama OC, sama SC. Nah, kan ini kan untuk acara angkatan kamu nih, angkatan 25 ini. Cara koordinasi kamu ini gimana sih ke teman-teman kamu tuh untuk mengikuti tematik ini? Oke, jadi paling pertama yang aku lakuin itu aku bikin rekrutmen dulu Kak. Rekrutmen panitianya dulu. Iya. Tahap pertama itu aku ngitin OC dulu. Jadi aku nyari OC dulu yang yang sangat-sangat berpotensi bagus gitu Kak untuk di pematik ini. Terus ketika aku udah ketemu OC, aku buka rekrutmen. Ketika aku buka rekrutmen, sudah tuh Kak. Jadi total pematik ini ada 80 panitia. Nah, dibagi-bagi tuh Kak tiap divisi kan. Nah, tiap divisi ini punya koornya masing-masing. Jadi, dan yang step paling pertama aku lakuin adalah koordinasi sama koor tiap divisinya dulu. Soalnya kalau langsung banyak kan susah ya kayak itu kan masuk ke rapat perdana. Jadi, rapat dulu nih sama koor, ketemu kita satu meja, terus kita ngomongin nih tentang ini loh tema-tema aku gitu. Terus akhirnya udah koordinasi sama koor-koor divisi yang lain dan mereka juga kayak, ayo kita mulai biar cepet nih gitu kan, biar makin mantep persiapannya. Jadi paling pertama pasti koordinasi sama tiap divisi dulu Kak, gitu. Keren banget ya step by step koordinasi panitia pematik yang banyak banget itu kan. Nah, mau tahu sih acara pematik tuh kegiatannya apa aja sih? Kayak ada apa aja, terus gimana ngelaksanainnya? Pematik ini ada apa aja ya. Jadi pematik ini kita seperti namanya pengabdian masyarakat, administrasi publik. Kita berfokus ke masyarakat, pengabdian. Kita ada edukasi, kita juga ada penyuluhan gitu Kak. Jadi kita ada ke masyarakat, kita juga ada ke anak-anak SD. Untuk anak SD itu kita lebih ke edukasi. Terus kita juga ada mentor-mentor. Kita ada tema-tema yang kita bawain gitu Kak. Nah untuk yang ke masyarakat, kita mungkin kakak juga tahu lah ya, yang tahun lalu kita pasti kayak tentang ada kebersihan, penyuluhan, dan tahun ini tuh kita ngusung konsep tentang tema stunting. Jadi kita membahas tentang pola makan seorang anak di bawah usia 3 tahun. Gitu. Seru banget acaranya. Kamu tuh kemarin itunya
tema besarnya kan stunting ya. Emang tema di acaranya itu apa sih? Tema utama tentang stunting, cuman kita bagi-bagi lagi nih Kak. Jadi tema utama tentang stunting, tapi kita ada ngebahas tentang lingkungan, kebersihan, terus juga ngebahas tentang perundungan dan bullying. Jadi gimana kita memang fokusnya ke anak-anaknya sih Kak, gitu. Jadi dan kalau misalnya stunting kita penyuluhan ke orang tuanya, dan orang tuanya pun ini memang khususnya buat ke anaknya, gitu Kak. Kalau misalnya dari ke masyarakatnya gitu ya, itu kan pasti banyak kesulitan yang kalian hadapi gitu. Nah, kira-kira tuh apa aja sih hambatan-hambatan atau kayak kendala gitu ya yang kalian jalani gitu, yang kalian hadapi selama acaranya? Jujur lebih ke timeline yang kayak jadi kita sempat ngusulin di bulan Desember, cuman karena beberapa hal jadi kita dipercepat nih Kak. Jadi bulan November tentu ini kita harus persiapan lebih matang lagi ya Kak ya. Jadi itu sih hambatannya. Terus untuk dan dengan waktu yang dipercepat itu kita harus nyari lokus nih Kak. Kita harus nyari lokus di mana sih tempat yang cocok. Terus kayak tempat yang kayaknya itu bisa untuk kita ngadain pematik di sana. Itu kan pasti waktunya kita ngejar banget tuh Kak. Jujur kita ngejar banget, tapi alhamdulillahnya kita koordinasi sama banyak divisi dan akhirnya kita ketemu lokus yang cocok gitu. Keren banget sampai bisa lancar acaranya ya. Dua hari lagi ya. 2 hari randanya banyak banget pastinya itu. Terus boleh dong kasih ke pesan-pesan ke penonton gimana sih buat tahun depan tuh persiapannya buat ketua pematik tahun depan. Ya, Harus dipersiapin gitu kan sekarang. Jujur nggak sabar banget sama tahun depan karena banyak banget yang mau aku sampein dari pematik ini buat jadi pelajaran di tahun depan. Yang paling penting adalah koordinasi sama dari internalnya dulu. Internal harus koordinasi dengan, nggak boleh pada miskom. Jadi kalau misalnya miskom sama luar mungkin bisa kita perbaiki, tapi kalau miskom sama internal kan susah ya Kak ya. Jadi nggak boleh miskom sama internal, nanti kita selesai masalah bareng-bareng. Terus ketika untuk ketua pematik nih tahun depan, ketika kamu pulang dari karismatik harus langsung siap-siap buat open recruitment. Jangan terlalu mundur karena tahun ini sebenarnya udah cukup dipercepat, tapi ternyata masih kurang puas lah ya. Tapi alhamdulillahnya kita bisa jalan dengan baik. Tapi ya gitu Kak, open recruitment mungkin harus cepat karena harus nyari sponsor. Sponsor ya, jadi harus dipersiapin lebih jauh-jauh hari lagi. Ini kalau kira mau cerita sedikit atau gimana? Cerita apa nih pematik tahun lalu? Sebenarnya pematik tahun lalu nggak jauh beda juga sama pematik tahun ini. Aku tuh divisi sponsor dan divisi yang emang udah kerja sebelum acara. Itu seru banget karena emang selain ngurusin sponsor, aku juga ngurusin danusan teman-teman. Gimana danusan itu kan kita harus masak, jualan, dan itu seru banget karena sebagai maba, penguat kita sama teman-teman kita juga sebagai maba jadi kayak nambah deket dengan ngejual, terus juga danusan. Itu promosi seru banget. Seru ya Kak ya. Terus kita kumpul buat makanan, buat juga jualan, itu seru banget. Dan nyari-nyari sponsor tentunya kita buat proposal kan, gimana sih buat proposal yang bener, jadi aku tahu tuh kayak mana. Terus juga nyebarin juga gitu aku ke mana ya, ke nyebarin yang banyak. Terus ini seru banget. Terus juga ke kampung-kampung kan, kita di hari hanya kita bersih-bersih, gotong royong, itu seru banget tahun lalu. Dan tahun ini juga seru banget. Dengar tahun lalu ada ngecor jalan tuh Kak. Seru banget, tapi itu kayak bisa. Aku gak bagian itu, aku bagian gotong royongnya. Kalau tahun ini sama nggak kayak tahun lalu kayak pisah-pisah gitu? Tahun ini kita ada 2 bagian Kak. Jadi kita fokusnya ke ibu-ibu dan ke bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ini kita fokus ke penyuluhan tentang tema stunting. Jadi kita menghadirkan satu pemateri, kebetulan itu penyuluh KBK di daerah sana tuh, di daerah tempat kita langsung pematik. Terus jadi satu bagian untuk ibu-ibu, satu bagian untuk bapak-bapak ini kita fokuskan ke kerja baktinya Kak. Jadi
kita fokusnya bukan cuma ke individunya, tapi juga fokus ke lingkungannya. Dan itu pasti koordinasi banget kan Kak. Gitu. Apalagi kita terjun langsung gitu ke masyarakat. Kayaknya cukup ya Kak Vira. Ada banyak cerita yang bisa kita dapat, pelajaran juga dari kakak pematik ini. Dan buat pesan-pesannya buat tahun depan, semoga dijalani pesannya dari Kak Fadilah tadi. Makasih loh Kak Vira, Kak Haya, udah Iya. dikasih kesempatan. Kita juga makasih banget tahu kamu mau hadir ya, Hadir. mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Iya. Seneng banget. Dan acara pematik itu ternyata seru banget. Iya. Di dalamnya tuh banyak banget first experience-nya. Iya, kayak kita ngobrol-ngobrolnya udah lumayan lama ini Iya. kan. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalian ikutin episode upload selanjutnya di kabinet selanjutnya. Kabinet selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, Comment dan subscribe. Bye-bye.